Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Desa Nusantara. Kembali lagi bersama saya Arianda Ahmad selaku pendamping lokal desa di Kecamatan Wapitue, Kabupaten Seledri Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang kita kedatangan narasumber tokoh perempuan yang hebat. Dia selaku Kepala Desa Kalosi Alau. Selamat siang Ibu. Siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita berbincang lebih jauh lagi bersama Ibu Kepala Desa, saya ingin bertanya tentang bagaimana sih gambaran desa Kalosi Alau? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Andi Apris, Kepala Desa Kalosi Alau, Kecamatan Wapitue, Kabupaten Seledri Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, gambaran desa kami, Desa Kalosi Alau yang berada di perbatasan Kabupaten Wajo, Sidrap, dan mempunyai jumlah jiwa 2.702 jiwa, laki-laki 1.364 jiwa, sedangkan perempuan 1.338 jiwa, dan jumlah kakak 774 kakak. Dan kami punya masyarakat adalah mayoritas pertanian. Dan kami sudah memasuki 2 periode, yang dalam hal ini di Kabupaten Sidrap salah satu perempuan kepala desa adalah tiga serikandi dari Kabupaten Sidrap, salah satunya dari Kalosi Alau yang sudah menjabat 9 tahun sesuai dengan undang-undang desa, seumuran dengan undang-undang desa jabatan saya selama menjabat kepala desa itu. Dan kami Kalosi Alau ini adalah pertamanya perempuan yang memimpin kami terharu ya terkait dengan pemilihan kepala desa. Karena mungkin di antara kami 4 calon itu waktu PKS, salah satunya adalah saya perempuan, dan mungkin adalah hasil dari perolehan suara itu adalah hasil murninya, meskipun di jumlah dari tiga dari calon, salah satunya dari saya, itu sudah lebih dari perolehan suara kami. Dan mudah-mudahan kedepannya lagi Kalosi Alau ini bisa lebih ditingkatkan dengan adanya kegiatan desa inklusif ini. Tadi melihat Ibu yang sangat terharu mengenai pemilihan kepala desa di periode sekarang. Sebenarnya saya penasaran, apa yang mendasari memotivasi Ibu untuk maju di pertarungan kepala desa ini yang pada dasarnya kebanyakan laki-laki? Tapi Ibu. Terkait dengan memotivasi kami itu adalah meskipun harus ada dukungan dari masyarakat maupun keluarga, itu yang pertama harus ada dukungan dari masyarakat Desa Kalosi Alau khususnya dan keluarga itu. Dan mungkin kami melihat dari posisi Desa Kalosi Alau ini yang berada di perbatasan kabupaten atau berada di ujung timur Kabupaten Sidrap, kami mau memperlihatkan bagaimana perjuangan seorang perempuan untuk mensejahterakan masyarakat Kalosi Alau dan
membuat desa Kalusialau menjadi desa mandiri. Berbicara tentang desa inklusif, visi misi Ibu untuk membangun desa inklusif di Kalusialau itu seperti apa? Pertama, kami mau karena adanya tingkatan kemiskinan di desa Kalusialau. Yang kedua, tentang pendidikan yang masih rendah. Yang ketiga, terkait dengan kesehatan yang masih kurang bimbingan dari yang terkait. Dan yang terakhir, visi misi kami itu supaya bisa mensejahterakan semua item-item yang ada di visi misi kami, khususnya di pertanian. Dari penjelasan Ibu tadi, membuka ruang mengikut sertakan semua aspek-aspek kelompok-kelompok masyarakat di Desa Kalusialau ini untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Cara atau strategi bagaimana yang Ibu lakukan untuk mengikut sertakan mereka semua? Kami membuat ruang ya untuk masyarakat Desa Kalusialau ini dalam rangka melibatkan semua, khususnya di bagian perencanaan dulu, melibatkan semua warga masyarakat, khususnya di keluarga miskin ataupun dalam hal ini yang menyandang cacat atau disabilitas, dengan mengonfirmasi kelompok miskin maupun marginal, minoritas dan rentan, untuk mewujudkan desa Kalusialau menjadi desa inklusif. Tadi Ibu mengatakan mengikut sertakan. Contoh kegiatan seperti apa yang Ibu lakukan dan melakukan pendekatan bagaimana Ibu kepada kelompok-kelompok tersebut? Kami mengundang pertemuan, dalam hal ini musyawarah desa, maupun di tempat-tempat umum. Kalau ada keramaian, kita mengumpulkan, memberikan sosialisasi ataupun edukasi terkait dengan desa inklusif ini. Dan yang paling kami prioritaskan itu adalah musyawarah khusus perempuan. Kami selalu laksanakan juga itu musyawarah khusus perempuan. Hasil apa yang sudah dicapai dalam kegiatan-kegiatan itu? Dalam hal ini kami melihat hasil dari bidang pertanian dulu. Kami memberikan pelatihan maupun penyuluhan dan penyertaan modal ataupun pemberian bantuan pelatihan yang didanai oleh dana desa itu untuk kelompok tani maupun kelompok wanita tani yang ada di Desa Kalusialau. Dan yang kedua, ke bidang pendidikan kami memberikan juga pelatihan terkait dengan anak putus sekolah maupun yang buta aksara. Dikhususkan juga untuk yang disabilitas. Kami juga memberikan, pernah juga ada pelatihan serta pemberian bantuan sesuai dengan penyandang cacat yang seperti yang pincang dengan yang bisu. Biasa kami memberikan keterampilan menjahit yang masih bisa melihat atau yang menyandang bisu. Apakah ada regulasi-regulasi khusus terkait masyarakat-masyarakat perempuan, khususnya kelompok-kelompok yang termarginalkan di Kalusialau ini? Khusus untuk perempuan ya, maupun yang bukan perempuan, karena kami ini mayoritas pertanian, masyarakat Desa Kalusialau mayoritas pertanian. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa seorang kepala desa perempuan hanya prioritaskan perempuan, itu tidak. Kami semua meratakan kepada masyarakat Desa Kalusialau, khususnya sebagai pelayan masyarakat. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan di Desa Kalusialau kami membuat peraturan desa
yang didukung oleh Bapak Ketua BPD dan masyarakat desa. Itu. Yang kedua, kami membuat inovasi juga, terkait dengan kesehatan. Inovasi itu yang adalah inovasi timun emas. Tim untuk eliminasi masalah stunting. Oh, iya. Dan yang kedua terkait dengan Desa Kupas, Desa Kalusialau, pelayanan berbasis sampah plastik itu. Dan untuk di bidang pendidikan, kami sudah mengadakan pelatihan pendataan, dan di situ sudah ada admin untuk yang anak putus sekolah kita data sesuai dengan nama-nama di kartu keluarga, harus lengkap. Yang ketiga, di bidang pertanian sudah juga kita berikan pelatihan supaya bisa memanfaatkan lahan pekarangan di rumah masing-masing, bisa meningkatkan ekonomi dan bisa mengurangi belanja Pertumbuhan ekonomi. Ya. Pertumbuhan ekonominya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa memaksimalkan kegiatan ini khususnya di Desa Kalusialau. Tadi dari penjelasan Ibu tentang peraturan desa seperti apa yang sudah Ibu buat selama ini di Desa Kalusialau? Yang pertama terkait dengan peraturan desa, itu kami buat pengelolaan sampah. Sampah itu kami tetapkan di 2017. Dan yang kedua tentang pencegahan perkawinan anak. Dan yang ketiga tentang pengelolaan air minum. Dari peraturan-peraturan desa tadi, contoh yang sudah hasil dari peraturan desa itu, apakah sudah ada hasil dari situ, Ibu, di masyarakat kita ini di Kalusialau? Kalau terkait dengan peraturan pengelolaan sampah, itu sudah ada hasil ya. Bahkan masyarakat sudah merasakan ini, bahkan di luar daripada masyarakat Desa Kalusialau sudah merasakan yang namanya dampak dari peraturan desa ini. Jadi kami ada pelayanan beras, itu terkait dengan masyarakat, pelayanan publik. Dia bisa mengirim KTP-nya ke pelayanan kilat di Desa Kalusialau untuk mengurus surat-surat keterangan. Jadi nanti setelah selesai baru dicek kembali kepada operator bahwa sudah selesai. Dan setelah datang membawa sampah baru dikasih surat keterangannya. Pelayanan. Makanya kita bilang di sini ada sampah, ada pelayanan. Jadi website dan alamat website beras Kalusialau ada di papan informasi maupun di papan-papan kegiatan, dan kami selalu mengumumkan di tiap masjid. Iya. Tadi visi misi yang Ibu jelaskan, apakah sudah terlaksana selama Ibu menjadi kepala desa? Visi misi ya. Iya. Itu sudah, kalau terlaksana sudah lah. Tapi yang jelas belum 100%. Karena kami masih perlunya peningkatan bimbingan teknis atau pengadaan moduler atau yang semacamnya, seperti dengan di bidang kesehatan. Kami masih perlunya adanya, masyarakat masih perlu, karena banyak pengaduan dari kami bahwa masih perlunya yang khususnya yang warga yang terdata di DTKS ini, masih perlunya
BPJS. BPJS. Jadi kami mudah-mudahan ke depannya dari Bapak ada kebijakan dari Bapak Kementerian bahwa nantinya untuk khususnya untuk keluarga miskin bisa dikasih BPJS gratis dan pendidikan gratis. Ah, tadi dari beberapa hasil diskusi bersama Ibu Desa, saya sangat apresiasi karena sesosok perempuan yang bisa memimpin satu desa itu sangat luar biasa, Ibu, menurut saya. Harapan Ibu ke depannya untuk Desa Kalosialau itu bagaimana? Harapan kami ya selaku pelayan masyarakat Desa Kalosialau, Iya. kami berharap sekali bahwa dukungan dari masyarakat, karena tanpa dukungan dari masyarakat maupun dari pemerintah terkait bahwa kita tidak bisa berhasil tanpa dukungan dari semua pihak yang ada di Kabupaten Sibenderapan, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami berharap sekali bahwa kedepannya Kalosialau bisa lebih maju dan sekarang ini sudah berstatus desa mandiri. Mudah-mudahan dengan status desa mandiri bisa dialokasikan anggaran kinerja yang lebih tinggi supaya bisa menggunakan untuk para masyarakat Desa Kalosialau khususnya di warga miskin maupun di warga disabilitas, karena kami mempunyai data 11 orang yang penyandang disabilitas di Desa Kalosialau, dan khusus untuk di bidang kesehatan ataupun yang memerlukan BPJS gratis ini bisa nantinya kami sudah kasih masuk di data DTKS, karena itu adalah persyaratan pertama untuk memberikan dana-dana seperti BLT. Itu kami juga sudah melibatkan ini warga disabilitas di penganggaran dana BLT, karena itu memang sudah prioritas buat persyaratan buat kita di desa. Data-data yang mau dikasih bantuan sosial harus ada di DTKS. Jadi di harapan kami yang lebih jauh lagi terkait dengan persampahan, karena desa kami mungkin salah satu desa di Kabupaten Sidrap yang pelayanan berbasis sampah mungkin hanyalah Kalosialau. Jadi mudah-mudahan ada perhatian ke kami khususnya di Desa Kalosialau yang berada di ujung Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, bisa ada alokasi sarana prasarana. Iya. Tadi Ibu menyinggung disabilitas. Keterlibatan disabilitas ini terhadap kegiatan-kegiatan desa seperti apa, Ibu? Oh ya, kalau disabilitas itu kami melibatkan di dalam penerima manfaat bantuan langsung tunai. Kami juga pernah memberikan partisipasi mereka untuk diberikan keterampilan, khususnya ini yang tunawicara. Ya, sama yang yang kayak buka 1000 ya. Iya. Termasuk juga. Ya. Jadi kami dalam hal ini pendekatan ke masyarakat kunjungan rumah, ya. Sebelumnya kita kunjungan rumah khusus untuk penyandang disabilitas. Tadi Ibu ada peraturan desa yang mengenai sampah. Kebijakan sampah ini terhadap masyarakat miskin di desa Ibu itu seperti apa? Itu berguna untuk mereka atau bagaimana, Ibu? Oh ya, itu karena beberapa
item bantuan sosial di sini, penerima manfaat bantuan sosial di Desa Kalosialau, kami berikan kebijakannya bahwa setiap penerimaan manfaat harus membawa sampah. Bukan saja dalam hal pelayanan surat keterangan, tapi harus juga ini yang penerima manfaat bantuan sosial. Jadi dalam hal ini pelayanan berbasis sampah ini sampah yang terkumpul, terkadang kita membuat kegiatan keterampilan, membuat bunga atau pas bunga dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan memanfaatkan sampah plastik ataupun sampah-sampah yang bisa digunakan untuk didaur ulang kembali. Dan hasilnya itu sebagian kami membawa ada namanya butik daur ulang. Butik. Ya, ada namanya butik daur ulang, itu dikelola oleh kelompok perempuan juga. Dan untuk disabilitas kami juga memberikan, karena ada yang sesuai dengan apalagi namanya pengetahuan mereka, ada yang pintar menjahit. Oh iya. Ya. Kami sudah memberikan juga mesin jahit itu yang disabilitas untuk membantu menjahit-jahit ini seperti yang karung-karung bekas. Ya, gitu. Untuk membuat sebuah daur ulang. Dari perbincangan kita pada siang hari ini, saya sangat mengapresiasi Ibu, sangat luar biasa sebagai tokoh perempuan yang memimpin desa, Ibu Andi Apri selaku Kepala Desa Kalosialau. Terakhir Ibu, ada pesan dan kesan untuk pemerintah kita di periode ini? Kalau pesan dan pesan saya selaku Kepala Desa Kalosialau, Tang 2 Bitue, Kabupaten Sidin dan Rapan, Provinsi Sulawesi Selatan, kami berharap kepada pemangku kebijakan dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami berharap sekali bahwa kedepannya kita harus perbanyak peraturan desa dan harus mengacu ke Perbu. Ya. Jadi, tidak ada juga gunanya kita membuat peraturan desa kalau tidak ada peraturan bupati. Jadi mudah-mudahan untuk pemangku kebijakan supaya bisa juga mengeluarkan peraturan bupati sesuai dengan jadwal yang ditentukan, agar kami di desa selaku penerima manfaat bisa melaksanakan lebih awal, lebih tepat, dan lebih. Amin. Terima kasih atas waktunya Ibu. Pada siang hari ini saya sangat bangga bisa berbincang dengan Ibu Kepala Desa yang sangat menginspirasi saya secara pribadi. Harapan saya untuk desa-desa di luar sana semoga bisa mencontoh yang dilakukan oleh Ibu Kepala Desa Kalosialau ini. Sepatah kata Bu untuk terakhir. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Desa yang telah memberikan ruang kepada kami Kepala Desa Kalosialau beserta dengan perangkat desa dan didukung oleh masyarakat. Yang kedua, kami juga sangat berterima kasih kepada pendamping desa kabupaten, pendamping desa kecamatan 2 Bitue, dan pendamping lokal desa sekecamatan 2 Bitue yang selalu mendampingi kami di setiap ada kegiatan maupun itu di luar dari musyawarah desa. Dan kami sangat
eh, sangat-sangat bangga dengan adanya pendamping desa, baik di tingkat kabupaten sampai di tingkat desa, karena kami selaku kepala desa dengan perangkat desa sangat membutuhkan yang namanya pendampingan, karena tanpa pendampingan kami tidak bisa berbuat sesuatu tanpa koordinasi dari pihak yang terkait maupun dari pendamping desa. Iya. Mungkin hanya itu, dan saya juga akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Desa lagi, karena telah meluncurkan dana ke desa untuk pembangunan desa, khususnya di Kabupaten Sidendrenrapan, yang sudah dirasakan bagaimana masyarakat menikmati baik dari pembangunan maupun dari pemberdayaan masyarakat. Iya, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Saya sangat banyak belajar dari apa yang dibincangkan bersama Ibu pada siang hari ini. Undur diri dari saya Arianda Ahmad, selaku pendamping lokal desa Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidendrenrapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.